Assalamualaikum Ustazah, saya akan mengulangi pertanyaan saya lagi yang belum terjawab. Di hari Idul Fitri di daerah saya itu banyak sekali, pasti semua para berjabatan tangan, baik perempuan maupun laki-laki. Sudah kayak biasa aja gitu Ustazah, udah kayak tradisinya kayak gitu, bersalam-salaman. Sedangkan di hadis Nabi mengatakan tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustazah? Apa yang saya lakukan Ustazah terkait itu? Bagaimana caranya agar saya tidak menyakiti hatinya jika saya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, dengan yang lebih tua dari saya? Begitu pula dengan guru saya yang laki-laki, karena saya sebelumnya juga bersalaman. Jazakillah khair Ustazah, mohon balasannya. Baik ya, Najah. Ada hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussa jildi jilda imra'atin la tahillu li. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, seseorang menghadapkan kepada saya api, seseorang bawa syu'lah minan nar, bawa kayak semacam obor. Seseorang bawain obor ke muka saya gitu, itu lebih saya sukai, kata Nabi Muhammad. Mendingan saya tuh disumut obor, disumut api gitu ya, dibawakan api, lebih saya sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kulit saya menyentuh kulit perempuan yang tidak halal bagi saya. Nah, ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saya lebih suka seseorang menghadapkan saya dengan api ke muka saya daripada saya harus bersalaman atau bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Ini kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang menjaga hatinya, oh pasti Nabi adalah seseorang yang paling mampu menjaga hatinya gitu. Akan tetapi sebegitunya Nabi Muhammad tidak mau bersentuhan kulit dengan seseorang yang tidak mahram bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa patutlah bagi kita untuk selalu dapat menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah bagi kita untuk lebih mampu menjaga untuk jangan bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Meskipun kita katakan bahwa kita bisa kok jaga hati saya nggak ada apa-apa kok, saya salaman aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa ya. Tapi di atas apa yang kita jadikan, kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa aja, hal yang tradisi dan lain sebagainya, di atas itu sudah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, agama ini datang untuk mengatur kehidupan manusia, bukan kehidupan manusia yang kita minta agama menyesuaikan diri dengannya, bukan, gitu ya. Yang ngaturnya agama, bukan tradisi gitu. Jadi tradisinya harus mengikuti agama. Tapi kok kayak biasa aja ya Ustazah di kampung saya? Ya karena memang Indonesia ini teman-teman, itu kan juga masuknya Islam itu kan pelan-pelan di sini gitu. Jadi kan asal-asalnya kan memang bukan Islam gitu. Jadi agak tradisinya ini yang harus menyesuaikan Islam biar Islamnya jadi cahaya dalam warga masyarakat kita. Kita tentu tidak akan menyampaikan hal ini kepada banyak orang. Maksudnya nggak mungkin juga kita pakai toa atau kita pakai mikrofon kemudian kita bilang di rumah saya dilarang bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Nggak gitu caranya kan gitu. Bukan dengan kita menyampaikan hal ini kepada orang-orang secara umum, pokoknya dilarang bersalaman, kalau yang bersalaman nanti diboikot ini apa segala macam. Nggak gitu caranya gitu. Akan tetapi kita mulai dari yang terdekat dengan kehidupan kita. Siapa itu? Diri kita sendiri. Yang paling mungkin untuk kita atur adalah diri kita sendiri. Jadi mulai aja dengan diri kamu sendiri. Najah, mulailah dengan diri kamu sendiri. Kamu sampaikan kepada diri kamu bahwa mulai Lebaran kali ini atau mulai Ramadan kali ini kita nggak akan mau lagi bersalaman dengan siapapun yang bukan mahram kita. Dari jauh begini. Ya, kita bisa menunjukkan misalnya dengan cara-cara kita dari jauh menunjukkan misalnya kayak tangan kita lipat di dada gitu kan. Kita tunjukkan kita bersalaman dengan jarak jauh gitu. Nah, itu saya rasa udah umum sih. Orang di kampung kamu kan juga nonton TV ya.
ada banyak orang-orang di televisi sekalipun, bahkan artis-artis sekalipun bahkan, yang mulai memutuskan untuk tidak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Sehingga kemudian dia pakai gerakan-gerakan menunjukkan bahwa dia seolah tetap menghormati gitu ya, bukan seolah, maksud saya tetap menghormati orang lain, akan tetapi tidak dengan harus bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Termasuk juga kepada guru kamu, kepada kakak kelas kamu misalnya, kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, terserah siapapun lah gitu ya. Kamu tunjukkan dengan cara tidak bersalaman, akan tetapi kamu menunjukkan rasa penghormatan kepada orang tersebut dan kamu tetap berbicara dengannya gitu ya, dengan nada yang sopan. Apa kabar Pak Guru misalnya gitu, atau apa kabar Pak gitu kan, yang kata-kata yang orang juga merasa tetap bisa menghormati. Dan saya rasa nggak ada loh yang akan merasa sakit hati dengan kamu tidak bersalaman dengannya, kalau sikap kamu itu tetap dengan cara-cara yang baik gitu. Selagi sikap kamu itu adalah dengan sikap yang baik, tidak ketus, tidak julid gitu ya, itu saya rasa juga walaupun kamu tidak bersalaman dengan dia gitu, orang juga udah paham kok bahwa ajaran agama memang tidak memperbolehkan hal yang seperti itu gitu. Kalau kemudian orang bilang, "Yes, sok solehah kamu" gitu, ya nggak apa-apa, biarkan itu jadi doa aja, mudah-mudahan aja. Yes, sekarang solehah nih, nggak mau salaman lagi sama laki-laki gitu kan. Kamu tinggal bilang aja gitu, amin, doain ya, mudah-mudahan bisa nih jalaninnya gitu. Cuman baru bisa beginian doang nih yang saya jalanin gitu. Biasa-biasa aja teman-teman. Saya sudah memutuskan untuk tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram saya dari berpuluh-puluh tahun lalu gitu. Dan saya rasa tidak ada siapapun tuh yang pernah sakit hati gitu. Dan begitu pula dengan yang lain-lain juga, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk tidak bersalaman dengan laki-laki. Itu bukan dikerjakan sama 1-2 orang, 10-20 orang, 100-200 orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang saya rasa, ratusan ribu orang saya rasa, dari muslimin, muslimat memutuskan untuk nggak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan biasa-biasa aja, nggak akan ada yang segitu sakit hatinya, asalkan sikap kamu tidak menunjukkan seolah-olah kamu kayak menganggap mereka sebagai sesuatu yang, saya nggak mau salaman karena kamu najis dalam pandangan saya. Kalau kayak gitu kan beda gitu. Teman-teman saya sekalian, kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram untuk memuliakan dia juga. Siapa tahu dia lagi punya wudhu, siapa tahu dia juga sebenarnya udah memang nggak mau salaman juga sama perempuan yang bukan mahramnya, cuman nggak enak aja kalau kamunya udah nyodorin. Sama-sama enak kan sekarang gitu. Jadi belajar untuk tetap bisa memuliakan orang lain, tapi menjalankan syariat agama dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membantu kita untuk dapat melaksanakan syariat agama Allah sesuai dengan aturannya insya Allah. Amin ya rabbal